Hai, welcome back to my YouTube channel bersama saya Amelia Nur Sofia di sini. Hello sobat pembelajar bahasa Inggris, terutama kalian, the student of senior high school, mari merapat. Noun phrase, language features of descriptive text for 10th grade student. Nah, di dalam descriptive text ada cirinya. Yang pertama adalah penggunaan simple present tense, ya. Masih ingat apa itu simple present tense? Ini sudah dipelajari ya di kelas 7, 8, 9 gitu ya. Ya, simple present tense itu adalah bentuk waktu. Ya, bentuk waktu yang menunjukkan bahwa kejadiannya terjadi di masa kini. Ya, seperti I have meal 3 times a day. I usually get up at 5 o'clock in the morning. Baik, kemudian di dalam descriptive text juga ada ciri lain, yaitu banyak menggunakan adjective. Ya, malah ada adjective yang plus noun atau adjective penggunaannya dengan kata benda, adjective plus noun. Nah, penggunaan adjective plus noun ini membentuk yang namanya noun phrase. A favorite doll, an original teddy bear, wonderful bluish eyes. Nah, itu contoh-contoh dari adjective plus noun atau noun phrase. Nah, kata bendanya sendiri atau noun itu adalah kata benda ya. Doll itu adalah sebuah boneka. Ditambahkan adjektif, disisipkan adjektif sebelumnya menjadi a favorite doll. Jadi sebuah boneka yang sangat disukai, yang paling disukai. An original teddy bear. Kalau diterjemahkan, boneka beruang besar, begitu ya, yang asli. Wonderful bluish eyes. Mata biru, mata yang berwarna biru yang sangat cantik. Nah, kata bendanya itu sendiri eyes. Baik, contoh yang lain ya, di teks yang lain ada long ears. Nah, telinga panjang. Short tail. Ekor pendek. Nah, cute red big eyes. Nah, mata besar merah lucu. Nah, apa itu noun phrase? Nah, tadi saya singgung noun phrase ya, yaitu adjective plus noun, membentuk noun phrase. Jadi noun phrase itu adalah sebuah noun baru yang dibentuk dari berbagai jenis kata yang dirangkai jadi satu. Bukan jadi kalimat, rangkaian kata tersebut malah menjadi sebuah kata benda baru. Gitu ya. Noun phrase biasanya digunakan saat satu kata saja masih kurang spesifik untuk menjelaskan sebuah noun. How to construct noun phrase. Bagaimana membangun atau menyusun ya frase kata benda tadi ya. Saya mempunyai satu tabel. Di sini di kolom yang pertama ada determiner, tabel yang kolom yang kedua ada adjective, kolom ketiga ada noun, dan kemudian kolom yang keempat adalah noun phrase. Nah, jadi untuk membentuk noun phrase, nah ini ada rangkaian. Nah, sesuai dengan tanda panahnya ya. Determiner dirangkai dengan adjective, kemudian rangkaikan dengan noun, kemudian hasilnya menjadi noun phrase. Ya, contoh sekarang untuk kelompok yang determiner dulu. Kelompok yang determiner ini seperti this, that, this, those, ini, itu, begitu ya kalau diterjemahkan. An, sebuah, sebutir, sehelai, seorang. Kemudian ini determiner ini dirangkai dengan adjective di kolom kedua. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 8 itu maksudnya bahwa adjektif ini ada kelompoknya, begitu ya. Nah, misalnya nomor 1, nice, beautiful, wonderful, expensive, cheap. Nah, kayak begitu, itu adalah kelompok adjektif opinion. Opini ya, pendapat. Ya. Yang kedua, misalnya ada small, big, large. Itu berarti kelompok adjektif size atau ukuran. Kemudian, bertiga misalnya ada oval, triangle, square. Berarti itu adalah kelompok, ya ada yang tahu? Ya, ini adalah kelompok adjektif shape atau bentuk. Nah, kemudian ada young, old adalah adjektif kelompok ya age atau usia. Hot, cold kelompok adjektif temperature. Kemudian ada red, black, yellow, white, blue. Nah, itu kelompok adjektif warna atau color. Kemudian ada Indonesia, Amerika, ada juga Brazilian. Nah, begitu ya. Apa itu? Ya, kelompok nationality atau origin, ya. Kemudian ada leather, gold, ceramic, crystal. Itu kelompok adjektif material, bahan. Nah, setelah adjektif ini dirangkai dengan noun atau kata bendanya. Ini contoh saja ya, kata bendanya itu banyak kata bendanya. Ini diambil misalnya dari tadi ya, dari text reading tadi ya. Nah, ada dress, mother, temple, rabbit, beach, apapun ya, kata benda yang akan dideskripsikan nanti. Nah, kemudian rangkaian determiner, adjective, dan noun membentuklah noun phrase. Contoh nih, tadi kan this-nya determiner ya, beautiful-nya adalah adjective, dress-nya adalah noun atau kata benda. This beautiful dress. Baju yang cantik ini. Oh, gitu ya. A wonderful temple.
sebuah candi yang megah, yang luar biasa. A wonderful temple. Begitu ya, cara singkat atau cara umum membentuk noun phrase. Ada determiner, ada adjective, ada noun, kemudian dirangkai menjadi noun phrase. Hanya saja di dalam adjektif ini, nah dalam mengungkapkan atau mendeskripsikan, dalam mendeskripsikan suatu benda, terkadang kita membutuhkan kata sifat lebih dari satu, ya. Nah, bayangkan saja di sini adjektifnya saja banyak kelompoknya, ya. Terkadang kita akan mendeskripsikan benda dengan kata sifat yang lebih dari satu kata sifat. Bagaimana itu? Nah, ini di slide berikutnya diperjelas lagi. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Mari kita lihat dulu, saya ingatkan kembali tadi determiner ya. Nah, ini kolom yang pertama, ini nomor 1. Determiner, yaitu ada contohnya ya, tadi kan ada an, the, ada this, that, those, begitu. Ada juga adjektif yang termasuk ke dalam kelompok opinion. Opinion itu berarti pendapat kita, begitu ya, yang sifatnya pendapat, yang sifatnya penilaian subjektif. Nah, seperti cantik, tampan, indah, menarik. Nah, sekarang size atau ukuran. Ada small, big, tiny, slim, dan lain sebagainya. Dan shape. Nah, kotak, persegi panjang. Apalagi segitiga, nah itu shape, rectangular. Persegi panjang, square. Ya. Kemudian age, misalnya sekarang age. Apa? Kelompok adjektifnya young, old, ya. Hot, cold, sekarang nomor 6. Termasuk dalam temperature, ya. Kemudian brown, black, white, orange, itu termasuk dalam color. Kemudian origin atau nationality, bisa ya, asal atau nasional. Indonesia atau ada juga Indonesia, Indonesian, Amerika, American, Japanese, bisa. Kemudian ada material atau benda, wooden, ceramic, leather, kristal, dan lain sebagainya. Wooden itu berarti bahan yang dari kayu, ceramic dari keramik, leather dari kulit, kristal dari batu kristal. Dan kemudian yang terakhir adalah nomor 10-nya adalah kata bendanya. Apabila kita ingin menggunakan lebih dari satu kata sifat, maka nah inilah susunannya. Mana yang harus diucapkan terlebih dahulu, mana yang ditempatkan kemudian, begitu. Perhatikan ya. I have a big rectangular brown wooden chair. Coba perhatikan yang di garis bawahi ini ya. Ya, ini ada noun phrase. Nah, ini bukan kalimat. Ini ada noun phrase. Kata benda. Ini benda. Kursi yang terbuat dari kayu, wooden, yang berwarna coklat, brown, yang berbentuk persegi 4, rectangular, dan ukurannya besar. Jadi saya mempunyai sebuah kursi yang terbuat dari kayu, berwarna coklat, persegi 4, dan berukuran besar. Ini ada kalimat that is a beautiful young Japanese girl. Kata bendanya adalah a girl, seorang gadis, begitu ya. E-nya adalah determiner, ya, beautiful young Japanese girl. Jadi kalau diterjemahkan, bagaimana? Seorang gadis yang berasal dari Jepang, muda dan cantik. Nah, my father has two expensive black leather jacket. Kata bendanya adalah jackets, two jackets, 2 jaket. Nah, 2 jaket yang bagaimana? 2 jaket yang terbuat dari leather, kulit, gitu ya, berwarna hitam, black, mahal lagi. Expensive. Part 1 ends, gitu ya. Kita lanjutkan. To be continue di part kedua di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan komen ya. Jangan lupa juga subscribe tentunya. So, bye.